kasih kepada Pak Panjalu, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati guru besar kita Prof. Harudin Nasution, yang kami hormati Bapak Abdul Qadir Zailani, Pak Moderator, yang kami hormati Mas Nizar, sahabat karib saya, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pengajar, mahasiswa, sivitas akademik, dan seluruh pegiat bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Sidoarjo itu sampai saat ini dapat dikatakan dalam zona merah begitu, sedang menjalani proses PSBB tahap 2. Pada proses PSBB tahap 2 ini aktivitas masyarakat semakin diperketat. Di kampung saya itu pasar hanya buka kurang lebih 1 minggu 1 kali. Karena pasarnya hanya buka seminggu sekali, orang pergi ke pasar 1 kali, kemudian pulang bawa ayam. Ayamnya digoreng, dibuat berbuka, maka jadilah ayam goreng. Karena ayam gorengnya tidak habis, diolah lagi dibuat sahur, ditaruh di atas panggangan, jadilah ayam bakar. Ayam bakarnya belum habis juga, dikasih bumbu balado, jadilah ayam balado. Masih belum habis, dipotong kecil-kecil lagi, jadinya ayam suwir-suwir. Ya, ini oleh orang-orang para master chef mungkin akan diistilahkan menjadi ayam transformer, barangkali begitu. Bagi sebagian orang, ini akan menjadi sebuah tekanan tersendiri. Ya apa sih, dalam bahasa Surabaya tentu saja, ayam terus, dan seterusnya. Tentu ini menjadi sebuah tekanan tersendiri. Maka saya merilis sebuah catatan terkait dengan bagaimana kemampuan kita untuk mengelola stres pada masa-masa distraksi. Tentu masa-masa distraksi ini masa-masa gangguan, di mana pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu hal yang mendistraksi kehidupan sosial masyarakat kita. Oke. Hadirin sekalian, bahwa banyak fenomena-fenomena yang muncul pasca distraksi ini. Lanjut ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada fenomena baby boom. Bagaimana lagi yang namanya work from home, beraktivitas total di rumah, maka melaksanakan kegiatan di rumah saja, mengisi kegiatan dengan memaksimalkan fungsi rekreasi, karena salah satu peran keluarga, fungsi keluarga adalah fungsi rekreasi, bersenang-senang beserta keluarga. Mata'us sa'adah, perhiasan yang membahagiakan, menyenangkan. Kemudian juga bahkan ada meme-meme yang beredar itu, ini fungsi reproduksi. Dibalas ini karena wabah pandemi ini telah mematikan banyak orang, maka kita balas dengan jutaan kelahiran. Nah, ini ini bisa bermakna positif, tapi di sisi lain ini juga bisa bermakna negatif seperti disampaikan. Tapi perlu diingat, ada yang di belakangnya itu ada potensi konflik. Yang pertama ada unusual communication. Biasanya tidak bertemu, biasanya pola komunikasinya seperti apa, saat ini pola komunikasinya berubah. Kemudian ada unlimited togetherness, kebersamaan yang mulai dari membuka mata sampai menutup lagi, terus bersama-sama. Ya, tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Dokter, tentu itu rawan dapat menghasilkan kebosanan, begitu kurang lebih. Oke, lanjut saja. Selanjutnya, oke, mengelola stres. Ya, mengapa kok kemudian titik tekan saya tentu mengambil bagian yang paling kecil ya dari potensi konflik dan lain sebagainya tadi disampaikan oleh Ibu Dokter. Saya mengambil titik yang paling kecil semampu saya, yakni terkait dengan bagaimana mengelola stres dan apa kaitannya antara mengelola stres dengan menuju ketahanan keluarga. Tentu stres ini adalah sebuah stres kita artikan bukan bermakna stres itu gila tentu saja, tetapi stres bermakna tekanan, bahwasanya hidup ini selalu penuh dengan tekanan gitu. Nah, di dalam konsep ketahanan keluarga kita bisa meminjam teori VSE, vulnerability dan stressful event untuk adaptive process, yang ini dapat berujung bahwasannya kestabilan sebuah keluarga yang kemudian kita kenal dengan istilah keluarga yang sakinah, tenang, anteng. Keluarga yang sakinah itu ditentukan dari kualitas sebuah keluarga. Marital stability ditentukan oleh marital quality. Sementara marital quality itu ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk melakukan adaptasi. Adaptasi terhadap apa? Yang pertama melakukan adaptasi terhadap vulnerability, bawaan laten. Hal-hal yang sifatnya sudah menjadi bawaan lahir pasangan.
ada sepasang pengantin baru, yang satu sukanya kalau tidur lampunya mati, yang satu kalau tidur lampunya nyala. Ya, ini tentu bawaan laten. Solusinya bagaimana? Lampunya nyala mati, nyala mati, nyala mati, gitu. Tentu akhirnya tidak bisa tidur dua-duanya. Ya, ini hal yang bawaan laten. Atau yang sifatnya stressful event, tekanan-tekanan. Nah, pandemi ini datang membawa berbagai macam tekanan, membawa berbagai macam stressful event. Ada yang kemudian ada persoalan dengan lingkungan kerja dan lain sebagainya. Nah, saya lanjut saja. Kalau vulnerability ini sifatnya memang laten dan mendalam, tetapi paling terbatas hanya pada beberapa hal tertentu. Berbeda dengan stressful event, kita membayangkan, makanya kemudian saya menggunakan istilah distraksi, gangguan ini bisa datang berulang-ulang kali. Orang di PHK itu bisa berulang kali, kerja di PHK, kerja di tempat lain di PHK lagi, di tempat lain di PHK lagi, stresnya berulang-ulang kembali, dan itu tentu membawa dampak yang cukup besar. Oke. Selanjutnya, mengelola stres. Bahwasanya stres itu adalah sebuah keniscayaan. Stres tidak bisa dihindari. Stres adalah sebuah keniscayaan. Dan tidak untuk lari dari itu, tetapi untuk dikelola dengan baik. Ya. Kita tentu ingat salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 155, ya, dan sungguh akan kami berikan dan seterusnya, wala nabluwannakum bi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, dan seterusnya. Stres merupakan sebuah keniscayaan, tidak bisa tidak. Tetapi stres itu jika dikelola dengan baik, maka mampu melahirkan kreasi. Contoh tadi kreasi ayam transformer tadi, pasar tidak buka-buka, ini saya mau ngolah masakan jadi apa ini, akan muncullah kreasi ayam transformer. Tetapi kalau gagal mengelola stres, maka akan memperparah distraksi. Konflik semakin panas, kemudian tentu dapat berakibat yang tidak baik bagi keberlangsungan bahtera kehidupan rumah tangga. Oke, saya lanjut. Nah, pada masa pandemi ini, khusus pada distraksi akibat pandemi ini, apa saja yang bisa menyebabkan stres? Yang pertama, kita dapat mengklasifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dari diri pribadi internal anggota keluarga, yang kedua dari luar institusi keluarga, dan yang ketiga dari pola komunikasi antar anggota keluarga itu sendiri. Dari diri kita sendiri misalnya, ada perubahan jam, situasi, kondisi pekerjaan. Bapak Ibu dosen yang biasanya beraktivitas di kampus pagi sampai sore, pulang di rumah beserta keluarga, karena hari ini masa work from home, malam hari di rumah masih nyeting internet, nyeting e-learning, dan lain sebagainya. Ini jam kerjanya kok menjadi lebih panjang daripada masa kerja biasanya ya misalnya. Atau ketidaksiapan melakukan work from home, sarana prasarana kurang mendukung, internet tidak tersedia, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah stres. Atau dari luar institusi keluarga, ada kawan dekat kita yang terpapar misalnya, atau ada teman saudara yang terpapar. Kita jadi mikir, ini jadi tekanan bagi kita. Harga sembako tidak stabil, nonton TV beritanya mencekam terus. Ya, mau nonton yang happy-happy, baru tayang sebentar sudah ada iklan berita hangat tentang lagi-lagi tentang paparan COVID. Ya, tentu beritanya mencekam. Ini menjadi luar institusi keluarga. Nah, dari dalam hubungan antar anggota keluarga ini juga cukup menarik. Yang pertama terkait dengan ketidaksiapan mendampingi anak belajar. Kurikulumnya berbeda, dulu zaman saya SD beda dengan kurikulum anak saya ketika SD misalnya. Atau tadi saya sampaikan kebosanan akibat unlimited togetherness. Dalam kehidupan rumah tangga, ataupun dalam kehidupan relasi sosial atau satu individu dengan individu yang lain, perlu adanya keseimbangan antara togetherness dengan separateness, antara kebersamaan dengan keterpisahan. Kalau bersama-sama terus, maka tentu tidak ada rindu, tidak ada kangen, begitu. Ya, tetapi kalau terpisah terus, ya gak ketemu-ketemu akhirnya rindunya tidak terobati misalnya. Maka keseimbangan antara togetherness dengan separateness ini menjadi salah satu kunci bagaimana untuk mengelola stres dalam keluarga. Yang terakhir, misalnya ada keterkejutan, kaget karena pola hidup dalam keluarga berubah. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada masa pandemi, tetapi juga bisa terjadi pada awal-awal masa pensiun. Ya, pada awal-awal masa pensiun biasanya aktivitas kehidupan di kantor, tiba-tiba full time di rumah saja. Maka kalau tidak siap dengan kondisi ini, maka menjadi rawan stres, rawan adanya tekanan. Oke, selanjutnya kita sebenarnya bisa mengukur seberapa stres sih, seberapa tertekan sih diri kita selama pandemi ini. Kita bisa menggunakan banyak teori, salah satunya misalnya dengan teori ini misalnya yang menyebutkan kita bisa membuat checklist sendiri untuk diri kita atau untuk orang lain yang hendak kita ukur.
Orang sakit parah maka tingkat tekanannya sekian skor dan lain sebagainya. Saya akui karena keterbatasan saya belum pernah untuk mengukur rata-rata tingkat stres masyarakat masa pandemi ini seperti apa sih. Tetapi kalau kita dengar obrolan-obrolan masyarakat, misalnya kita bisa melihat harga-harga naik, misalnya oke, harga naik, kita ambil saja kira-kira skornya kurang lebih sekian. Karena harga naik, kemudian dia di PHK, maka dia mengambil utang. Karena dia punya utang, maka kita tambahkan skornya sekian. Kebetulan misalnya ada teman dekat yang meninggal, maka tambah lagi stresnya dan lain sebagainya. Oke, kita bisa menggunakan teori yang kita gunakan untuk mengukur. Selanjutnya, maka yang penting adalah bagaimana kita bisa mengelola dengan baik. Pengelolaan dengan baik ini sebagai bentuk adaptasi. Tadi disampaikan, keluarga yang stabil itu bisa mampu melakukan adaptasi antara bawaan laten dengan tingkat stres. Maka bagaimana kita melakukan adaptasi? Yang pertama dengan melakukan konfrontasi. Mohon maaf, konfrontasi tidak bermakna negatif. Yang diserang stresnya, bukan pasangannya. Ya, seringkali saya ada konflik dengan pasangan, saya harus melakukan konfrontasi. Yang dikonfrontasi pasangannya, tentu tidak. Yang dikonfrontasi adalah tekanannya, stresnya. Saya sampaikan, oke, saya lanjut. Misal saya sampaikan, konfrontasi terhadap, tadi sampaikan ada kebosanan, jenuh, maka kita melakukan konfrontasi. Oke, kita buat saja jadwal harian, daily activity kita, kurang lebih ngapain. Kemudian masalahnya karena apa sih? Oh, masalahnya karena tidak siap dengan jaringan internet. Oke, kita buat konfrontasi. Masalahnya karena ada perubahan jam kerja atau ada penurunan pendapatan finansial. Oke, banting setir dalam mencari rezeki. Ya, ini menjadi bentuk perlawanan, konfrontasi, melakukan konfrontasi terhadap stres-stres yang muncul. Oke, kemudian selanjutnya, jika memang tidak bisa dikonfrontasi, tidak bisa dilawan, oke, kita melakukan isolasi diri. Kita melakukan menarik diri. Contoh misalnya terkait dengan stres yang diakibatkan tayangan di TV yang terus-menerus mencekam. Bahkan sampai ada kisah dari banyak orang yang banyak ingin melanggan TV berbayar hanya karena tidak ingin melihat berita-berita mencekam di televisi kita. Pengen melihat channel-channel yang premium, yang eksklusif, yang itu sifatnya lebih rileks, santai, daripada melihat tayangan yang mencekam terkait dengan berita. Tentu ini juga menjadi bentuk isolasi diri, menarik diri. Kemudian juga menghindari komunikasi, maaf saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan bersyukur atas kondisi yang ada, mengambil hikmah. Tentu jika kita mampu mengambil hikmah, dilandaskan dengan rasa syukur, kemudian juga melihat secara utuh bahwasanya pandemi ini menjadi salah satu bentuk ujian dari Allah, yang mana kita harus mampu melampaui ujian tersebut. Nah, ini bentuk upaya untuk menarik diri. Tentu ini kalau kita mampu menarik diri dengan cara tersebut, kita bisa mengelola stres dengan baik. Makanya kemudian surah Al-Baqarah 155 tadi disambung dengan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bersabar, bukan bermakna kemudian diam saja, tetapi orang yang mampu mengelola stres dengan baik. Bagaimana cara mengelolanya? Cara mengelolanya adalah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dikatakan, diyakini makna dari ayat tersebut, kemudian diserap dalam kehidupan sehari-harinya bahwasanya pandemi ini, ujian ini, tekanan ini, stres ini semuanya datangnya dari Allah semata, dan maka kita tentu harus sabar dan mampu untuk berusaha semaksimal mungkin keluar dengan baik. Oke, ada kompromi. Tahap yang terakhir ada kompromi. Ini yang tadi saya kisahkan terkait dengan ayam transformer tadi. Ini sebuah bentuk kompromi. Ya sudahlah, diolah saja menjadi bentuk makanan lain. Ya sudahlah, dikompromikan, dicari menu baru misalnya. Membangun hubungan yang kreatif dan inovatif. Mengkombinasikan antara togetherness dan separateness. Yang bapak di dapur sekali-kali misalnya, atau kemudian ketika sang istri sedang masak, mencuci dan lain sebagainya, bapak melakukan aktivitas di luar rumah dengan berkebun dan lain sebagainya. Artinya tidak selalu kemudian secara fisik bersama, tidak kemudian bermakna secara fisik bersama terus-menerus, karena tidak kemudian secara fisik bersama terus-menerus karena tentu itu rawan terhadap konflik. Kemudian yang terakhir tentu dengan melaksanakan work from home dengan sepenuh-penuhnya. Ya tentu kita tidak sedang liburan, tentu saja kita sedang work from home. Kita sebenarnya sedang beraktivitas seperti biasa, hanya saja waktu, tempat, kondisi, suasana yang berubah menjadi tidak seperti biasa. Yang kemudian para tokoh mengistilahkan ini sebagai new normal.
Ini menjadi salah satu cara untuk mengelola stres dengan baik. Kalau menganggap ini sebagai sebuah libur, saya sekarang sedang libur, tapi saya tidak bisa liburan, stres lagi jatuhnya. Oke, sebagai penutup, dalam menghadapi berbagai bentuk distraksi, maka sejatinya keluarga memiliki peran penting untuk dapat mengelola tekanan atau stres yang muncul, bukan justru menjadi bagian dari pemicu stres tentu saja. Keluarga memiliki banyak fungsi-fungsi, fungsi edukatif, fungsi edukasi, fungsi agama, dan lain sebagainya yang tentu Bapak Ibu sekalian hafal, yang itu memberikan dorongan, yang itu dapat menjadi bahan bakar untuk mengelola stres. Pada masa distraksi akibat pandemi COVID-19 ini, mengelola stres menjadi bagian sangat penting untuk selain menjaga ketahanan keluarga, juga menjaga ketahanan imunitas tubuh kita. Karena stres itu rawan bagi penguatan imunitas tubuh seseorang. Maka mari kita menyayangi keluarga kita dengan tetap stay at home bersama keluarga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.